Para pedagang ini kecewa dengan melempar sejumlah peti buah di tengah jalan yang merupakan akses menuju Pasar Sentiong Balaraja, Tangerang, Banten. Para pedagang yang menolak lapak miliknya dibongkar juga memblokade jalan dengan menggunakan meja dagangan serta sejumlah peti buah. Keributan pun nyaris terjadi lantaran permintaan pedagang untuk berjualan selama 2 hari jelang Idul Adha ditolak petugas. Keributan dapat diredam setelah petugas kepolisian Polresta Tangerang datang ke lokasi. Para pedagang menyebut lokasi lapak yang disediakan di dalam Pasar Sentiong belum siap untuk digunakan sehingga tidak nyaman bagi pembelian datang. Sebelum pembongkaran, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan, namun penolakan tetap terjadi. Kita kan di sini nyari nafkah ya, maksudnya bukan buat macam-macam. Kita di sini nyari nafkah buat kehidupan kita, buat membiayai kehidupan kita sehari-harinya, buat isi perut kita. Kenapa kita tidak terima digusur di sini? Katanya mau direlokasikan ke dalam, tapi keadaannya belum ada relokasi ke dalamnya, makanya kita mengadakan pemblokiran jalan. Ini bukan pembongkaran ya, lebih kepada penataan lingkungan di sekitar Pasar Sentiong, Kecamatan Baraja. Hal ini karena memang sudah banyak pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan atas banyak keluhan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas, sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan penataan. Agar para pedagang tetap bisa berjualan, pemerintah sudah menyiapkan 175 kios dan los di dalam Pasar Sentiong Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan upaya peredaran 30 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik saat narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang pengedar sabu berinisial MRZ di kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan pun berlangsung dramatis. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat diringkus. Usai ditangkap, petugas membawa pelaku untuk dilakukan pengembangan. Saat diinterogasi, pelaku MRZ mengaku telah menyimpan narkotika jenis sabu di bengkel sepeda motor miliknya. Polisi temukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 25 kg. Selanjutnya, petugas kembali melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria berinisial SH. Dari tangan SH, petugas mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 5 kg. Akhirnya kita mengamankan ada 2 orang terkait dengan kasus ini, dan kita juga mengamankan barang bukti sebesar 30 kg, di mana 30 kg itu sudah dipisah, 25 kg dan 5 kg di tempat yang lain. Atas perbuatannya, kedua pelaku pengedar sabu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi brutal gerombolan bermotor menyerang warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam video terlihat puluhan gerombolan bermotor menyerang hingga menyebabkan kerusakan pada gerobak usaha dan rumah warga. Inilah aksi gerombolan bermotor saat menyerang warga di Desa Megu, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Rabu dini hari. Terlihat dari rekaman CCTV, gerombolan bermotor yang berjumlah lebih dari 20 orang menyerang pertokoan hingga rumah warga. Aksi terjadi saat sebagian warga sedang tertidur. Akibatnya terjadi kerusakan pada gerobak usaha dan kaca rumah warga pecah akibat dilempari batu. Diduga penyerangan berawal dari adanya warga yang ketakutan memasuki sebuah gang saat gerombolan bermotor melintas. Karena tak menemukan warga yang memasuki gang tersebut, geng motor pun bertindak brutal menyerang rumah dan tempat usaha warga. Ada gerombolan motor yang melintas dari arah selatan. Kemudian ada
orang yang mau ke pasar karena takut, dia masuk ke sini, masuk belok ke Jalan Tumaritis. Nah, kemudian si gerombolan itu sempat ngejar sampai sana, karena yang dikejar itu ngumpet nggak keluar lagi, akhirnya mereka itu gedor-gedor tuh sekitar 1-2 sampai rumah ketiga tuh. Petugas kepolisian dari sektor Weru masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan mendalami rekaman CCTV. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri karena kedapatan pelaku memiliki wanita idaman lain. Pelaku ditangkap di rumahnya dalam kondisi mabuk. Unit Patroli Perintis Reaksi Cepat Polda Kalimantan Tengah mengamankan seorang pria berinisial SJ di rumahnya di Bangaris, Palangkaraya. Pria ini diamankan petugas karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Sebelumnya pelaku mengamuk, merusak perabotan rumah tangga di hadapan sang ibu, mengancam akan membunuh istrinya. Beruntung saat sang istri belum tiba di rumah, sementara warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut keterangan petugas, motif pelaku ingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya karena pengaruh minuman keras dan di luar kedapatan memiliki wanita idaman lain. Dari tangan pelaku disita sebuah helm yang digunakan pelaku memukul korban serta pisau dan kayu. Pelaku diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Motifnya sendiri yang jelas itu pengaruh daripada minuman keras. Yang kedua, patut diduga bahwasanya pelaku itu mempunyai wanita idaman lain. Kedapatan begitu Pak? Kedapatan bersama wanita lain? Berdasarkan penuturan daripada si mertua maupun daripada istri yang menjadi korban. Jadi pemicunya seperti itu. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Palangkaraya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah dilakukan uji lab. Hasilnya ayam goreng Widuran layak konsumsi namun berstatus non-halal. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi dengan catatan mencantumkan tulisan non-halal dengan tulisan besar di warungnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar karyawan memberitahu setiap konsumen bahwa yang sedang dimakannya adalah produk yang halal atau tidak halal. Ya kita persilahkan jika mau kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng Widuran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Ayam goreng legendaris Widuran ditutup Wali Kota Solo pada hari Senin 26 Mei 2025 setelah ada aduan produk non-halal yang dijual tanpa keterangan dalam kremesan ayam goreng. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.